Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam suasana yang kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberkahi seluruhnya. Saya Muhammad Arifin, salah seorang mahasiswa di program Magister Ilmu Hadis di Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan mempresentasikan salah satu kitab hadis karya ulama Nusantara, dan ini merupakan amanah ilmiah yang dibebankan kepada kami dalam mata kuliah studi hadis di Indonesia. Nah, kita perhatikan kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, syarah daripada kitab Lubatul Hadis. Ini merupakan karya besar dari salah seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Indonesi. Inilah tampilan kitab, ya. Kita perhatikan ini tampilan kitabnya, bisa dilihat, ya. Kemudian sebelum kita melihat tentang deskripsi daripada kitab ini, ada baiknya kita mengenal biografi penulis. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya, kita perhatikan Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah satu ulama besar yang ada di Nusantara yang banyak berjasa dalam perkembangan ajaran Islam melalui aktivitas dakwah dan pemikirannya yang mendunia. Syekh Nawawi juga merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat masyhur pada abad ke-19 Masehi. Berkat karya tulis dan kemasyhurannya mengantarkan Syekh Nawawi menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam, khususnya dalam bidang ilmu, dalam bidang pendidikan. Terlahir dengan nama asli Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar, Imam Nawawi, Syekh Nawawi dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, tepatnya di Banten bagian utara, pada tahun 1230 Hijriah atau pada tahun 1814 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan anak sulung dari 7 bersaudara, putra dari Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani dan Zubaidah, yang merupakan salah satu keturunan daripada Raja pertama Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Selain itu, Syekh Nawawi Al-Bantani juga mempunyai silsilah yang berpengaruh lainnya, yakni salah satu pejuang agama Islam di tanah Jawa yang tergabung dalam barisan Wali Songo atau Wali yang 9, yakni Sunan Gunung Jati. Selain itu, nasab beliau juga tersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Imam Ja'far As-Sadiq. Kita perhatikan, terlahir di daerah yang memiliki spirit keagamaan yang tinggi, Syekh Nawawi Al-Bantani sejak berumur 5 tahun ini setelah mendapatkan pendidikan keislaman langsung dari ayahnya, yang juga merupakan ulama yang ada di daerah Banten. Jadi kalau kita memperhatikan, sebelum mendapatkan pendidikan dari orang lain, beliau terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari ayahnya langsung. Setelah itu beliau baru berguru kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama karismatik yang ada di Banten. Kemudian setelahnya berguru kepada Syekh Kiai Yusuf yang ada di Purwakarta. Pada usia beliau yang ke-15 tahun, bersama saudara-saudaranya, Syekh Nawawi Al-Bantani berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menyerap berbagai macam ilmu agama dari para ulama yang ada di Tanah Suci. Di antaranya beliau mempelajari ilmu kalam, bahasa Arab, kemudian ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lainnya. Dan guru pertama beliau adalah Syekh Khatib Sambas, yang merupakan penggabung 2 tarekat besar, yaitu tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kemudian Syekh Nawawi juga berguru langsung kepada Syed Ahmad Nahrawi, Syed Ahmad Dimyati,
dan juga Syed Ahmad Zaini Dahlan, ya, yang juga merupakan ahli hadis yang berada di Tanah Suci pada waktu itu. Kemudian Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali, ya, setelah selesai pendidikan di Mekah, Syekh Nawawi kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya ke beberapa negara, di antaranya Mesir dan Syria. Setelah berumur 30 tahun berada di Arab Saudi atas restu dari guru-gurunya, beliau kembali ke tanah air, tepatnya ke daerah Tanara, tempat beliau menyebarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya di Mekah. Sebagaimana lazimnya seorang ulama ketika kembali ke tanah air, aktivitasnya adalah aktivitas dakwah, aktivitasnya adalah aktivitas menyebarkan ilmu. Begitulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya dari Tanah Suci, beliau aktif memberikan kajian-kajian, ceramah-ceramah agama, bimbingan-bimbingan keislaman ke masyarakat yang ada di sekitar Tanara. Karena situasi tanah air pada waktu itu tidak kondusif, akhirnya Syekh Nawawi pun kembali ke Tanah Suci, kota Mekah, untuk menimba ilmu kembali. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan, bahkan karena kecerdasan otaknya, Syekh Nawawi kenal sebagai salah satu murid terbaik yang ada di Masjidil Haram. Kemudian beliau memutuskan untuk terus mengkaji ilmu, sehingga beliau sering melakukan rihlah ilmiah ke beberapa daerah yang ada di kota Mekah. Meninggalkan Nusantara pada waktu itu bukan berarti Syekh Nawawi Al-Bantani takut dan gentar dalam menghadapi kolonial Belanda yang berkeliaran pada waktu itu. Akan tapi melalui mediator Hijaz, ya, menjadikan Syekh Nawawi lebih leluasa mengkader santri-santri yang datang dari Nusantara dengan harapan kembali ke tanah air untuk berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, kita melihat dalam sejarah salah satu murid beliau yang sangat berjasa kepada bangsa ini, yang juga pendiri daripada Nahdlatul Ulama, muassis daripada Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, rahimahullahu wasi'ah. Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal pada usia 84 tahun di kota Mekah pada tanggal 25 Syawal pada tahun 1314 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1897 Masehi. Beliau dimakamkan dekat dengan makam istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Syekh Nawawi wafat pada saat beliau sedang menyusun sebuah tulisan mensyarah kitab Minhajut Thalibin karya Syekh Yahya bin Sarab bin Murrah bin Hasan bin Husain. Nah, kita perhatikan tentang kitab Tanqihul Qaul, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kitab Tanqihul Qaul ini merupakan syarah daripada kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Kamal As-Suyuti, atau yang kita lebih kenal dengan Al-Imam As-Suyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Kalau kita perhatikan secara etimologi atau secara bahasa, kata tangkih ini adalah bentuk masdar dari kata dasar naqaha, yang berarti tashih, tasydib, tanzih, yaitu membenarkan, meluruskan, mensucikan. Adapun al-qaul ini bermakna al-hadis dalam konteks ini. Sementara al-hasis bermakna as-sari'ul jad, yaitu cepat. Maka bisa kita artikan secara global, tanqihul qaul al-hasis, ya, maknanya adalah membenarkan, mensahih dengan cepat hadis-hadis Nabi. Ya, tanqihul qaul al-hasis fi syarhi Lubabul Hadis. Kemudian kita perhatikan, adapun syarah secara etimologi ini berasal dari kata syaraha, yang berarti al-kasyaf, al-wadah, al-bayan, at-tawsi', al-hifz, al-fatah, al-fahm, yang berarti menampakkan, menjelaskan, menerangkan, memperluas, memelihara, membuka, dan memahami. Adapun secara terminologi istilah berarti menguraikan, menjelaskan bahasan tertentu dengan segala aspek berhubungan pada objek yang dibahas secara lengkap. Maka dapat kita simpulkan, kitab Tanqihul Qaul ini adalah kitab yang menguraikan, menjelaskan seluruh hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Lubabul Hadis, baik itu berkaitan dengan kesahihan hadis, kedhaifan hadis, atau tentang mukharijnya. Nanti kita akan lihat pada
slide berikutnya. Nah, deskripsi umum dari kitab ini, ya, dalam kitab ini dijelaskan bagaimana Al-Imam As-Suyuti ketika menulis kitab Lubabul Hadis tidak disertakan siapa mukharijnya, tidak dijelaskan hadisnya, tidak dijelaskan bagaimana fikul hadisnya. Dan di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan secara singkat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu wasi'ah. Itu takhrij hadisnya, syarah hadisnya. Sehingga diketahui dalam kitab ini ada hadis kualitasnya. Kemudian mukharijnya, siapa mukharijnya? Al-Imam Al-Bukhari kah, Imam Muslim kah, atau ulama-ulama hadis yang lain? Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan pemahaman hadis yang berdasarkan mazhab Syafi'i. Kemudian kalau kita melihat, beliau menjelaskan kata per kata. Jadi setiap kata di dalam kitab Ulumul Hadis dijelaskan secara rinci bagaimana ilmu yang terdapat di dalam kata-kata tersebut. Kemudian kitab ini hanya berisikan 65 halaman. Jadi tergolong kitab yang sangat tipis, ya. Kalau kita membandingkan dengan kitab-kitab pada umumnya, tidak setebal kitab Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, tidak setebal kitab Majmu' Fatawa, kemudian tidak setebal kitab Tafsir Ibnu Katsir, Jami'ul Ahkam atau Syarhul Muhadzab dan kitab-kitab yang lain. Ditulis dengan menggunakan bahasa Arab asli. Karena pada waktu itu kita ketahui ulama-ulama kita menuliskan kitab-kitab mereka itu dalam bahasa Arab Melayu ataupun bahasa Arab asli. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani ini menuliskan dalam bentuk bahasa Arab asli. Dengan tujuan agar seluruh kaum muslimin di seluruh dunia bisa mengambil manfaat dari kitabnya. Jika dituliskan dalam bahasa Arab Melayu, dikhawatirkan kaum muslimin yang berada di Mesir, yang berada di Suriah, yang berada di Arab Saudi tidak bisa membacanya. Nah, ini kelebihan kitab ini. Dengan menggunakan bahasa Arab yang asli, yang mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Kemudian kitab ini juga berisi 40 bab. Setiap bab berisikan 10 hadis. Jadi total seluruhnya ada 400 hadis yang dijelaskan, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita lihat inilah isi kitab daripada kitab Tanqihul Qaul. Nah, ini para pembaca sekalian, para thalibul ilmi bisa melihat ada 40 bab, ya. Dimulai dari babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Di dalamnya juga ada babu fi fadilatil zakah, ada fi fadilatil haqqil aulad. Ada 40 bab sampai diakhiri dengan bab fadilatis sabri indal musibah. Ini seluruh bab ini. Ya, 40 bab ini berisikan amalan zahir, amalan batin, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Amalan hati kita dapat melihat di bab fadilatil taubah, fadilatil iman, fadilatil tawadu', fadilatil dzikril maut. Ini seluruhnya amalan-amalan hati. Kemudian kita juga melihat bagaimana fadilah amalan-amalan lisan seperti fadilatul zikir, fadilatul doa, fadilatul salat, fadilatul tasbih, ya, fadilatul sukut, dan banyak lagi fadilah yang merupakan itu amalan-amalan lisan. Kemudian amalan anggota tubuh, kita bisa melihat bagaimana fadilatul salat, fadilatul salatul jamaah, fadilatul jum'ah, fadilatul masajid, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kitab yang sangat agung sekali di dalam literatur Islam, ya, terutama dalam bidang ilmu hadis. Kemudian pengaruh daripada kitab ini kita perhatikan, seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia hampir seluruhnya menjadikan kitab ini sebagai kitab wajib. Kalau di Aceh kita melihat di pondok pesantren Budi Mesra Samalanga, kemudian juga di Darussaadah, kemudian di pondok-pondok pesantren yang lain. Kemudian kitab ini juga dijadikan riset ilmiah oleh beberapa kalangan akademisi. Kami melihat di antara ada Munawir Soleh menulis sebuah riset ilmiah yang diterbitkan di jurnal YIN Sultan Antasari, Pangeran Antasari, yaitu beliau membuat sebuah riset Tanqihul Qaul Al-Hafiz li Syekh Nawawi Al-Bantani, dirasah an manhaj syarhil hadis.
Kitab ini juga memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu hadis di tanah air, sekaligus mewarnai pengamalan ibadah yang telah menjadi kearifan lokal. Juga mempengaruhi sosial budaya masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, silaturahmi, orang sakit, dan yang lain. Nah, kritik dan saran terhadap kajian hadis yang ada di Indonesia. Untuk kajian hadis yang ada di Indonesia, kami singkat dengan KHI untuk memudahkan pembahasan. Kajian hadis di Indonesia dari dulu sampai hari ini hanya seputar syarh hadis, penjelasan hadis. KHI belum mempelajari secara spesifik bagaimana kritik hadis. Kami melihat kritik hadis hanya dipelajari, hanya dilakukan pembelajarannya di tingkat perguruan tinggi. KHI selama ini belum memberikan edukasi publik terhadap praktek-praktek, artinya belum secara maksimal memberikan edukasi kepada publik praktek-praktek ibadah yang tidak bersandarkan kepada hadis Nabi. Bahkan kalau kita perhatikan cenderung kepada perbuatan yang menyimpang, seperti adanya sesajen, kemudian azan yang lazimnya dalam hadis itu panggilan untuk salat, ini azan dilakukan di kuburan. Kemudian ketika pelepasan jamaah haji, yang kalau kita melihat itu memang budaya kearifan lokal, tapi tidak bisa disandarkan kepada hadis. Maka harapan pertama kepada kajian hadis yang ada di Indonesia hendaknya lebih komprehensif dan universal, menyeluruh, tidak hanya penjabaran tentang konten isi hadis, tapi juga meliputi seluruhnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis. Kemudian harapan yang kedua, adanya edukasi publik ini perlu untuk terus lebih digerakkan secara lebih agresif, tentunya dengan menghormati budaya kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Ya, karena mengingat masyarakat kita mayoritas adalah beragama Islam. Adapun kontribusi saya sebagai thalibul ilmi yang masih fakir terhadap ilmu dalam kajian hadis, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Di antaranya saya memberikan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah 1 kali dalam sebulan di Desa Alug Lumpang. Kemudian kajian hadis Umdatul Ahkam 2 kali sebulan di Desa Pantai Gajah. Kemudian kajian hadis Mukhtasar Abi Jamarah Lil Bukhari 4 kali sebulan di Desa Gampung Raya Dagang. Kemudian kajian kitab hadis Umdatul Mar'ah sekali dalam sebulan di Desa Jangka Aluk. Dan juga ada beberapa kajian hadis yang dilakukan secara audiovisual melalui akun YouTube Ummah Official. Dan banyak lagi hal-hal yang kami lakukan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara lebih luas melalui kajian ini. Artinya inilah kontribusi minimal yang al-fakir, yang masih penuh dengan kekurangan dalam kajian ilmu hadis. Baik sahabat-sahabat sekalian para thalibul ilmi, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Bagaimana tadi di awal kita sebutkan, presentasi ini merupakan amanah ilmiah yang diberikan kepada kami untuk mereview, kritik book review kitab hadis karya ulama Nusantara, ya, yang kami pilih yaitu Tanqihul Qaul. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebenaran dan kita diistiqomahkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.